Excel Structure. Di sini BTW aku pakai WPS Office. WPS Office ini aplikasi perkantoran yang dalamnya itu ada Docs atau Word, ada Slides atau PPT, ada Sheets atau Excel, dan juga ada PDF. Dan di WPS ini itu fiturnya kurang lebih sama. Jadi harusnya kalau kita belajar Excel, belajar Sheets, pakai Sheets itu kurang lebih sama fiturnya sama si Excel yang ada di Microsoft punya gitu. Kita lanjut ke preview fitur-fitur dulu nih ya. Dari semua ini fiturnya kita bahas pertama dari pojok kanan atas dulu. Dari ekstrim pojok ada close untuk menutup dokumen, dan juga ada restore untuk mengecilkan ya, terus digedein lagi bisa. Di sini ada minimize untuk nutup dia sementara. Terus ada upgrade now untuk premium nih untuk akun. Di sini ada document tabs ini untuk melihat dokumen-dokumen lain yang misalnya kalau kamu mau buka tinggal dipencet aja, misalkan ini tuh langsung kebuka di sampingnya ya gitu. Terus di sini ada WPS Copilot atau AI-nya si WPS. Fungsinya itu untuk analisis data sama otomatisasi rumus kalau buat Excel. Kalau buat Word, Slides, dan PDF itu beda lagi. Tapi untuk Excel buat otomatisasi data sama buat analisis data. Ke bawahnya itu ada fitur, ini ada shortcut ya. Terus ini ada tabs. Kita mulai dari shortcut dulu. Shortcut ini ya, lanjut di sampingnya file, lalu shortcut untuk filenya, bisa untuk save, bisa juga untuk export, print. Terus ini ada preview. Nah di sampingnya itu ada undo dan juga redo. Kalau mau cepat nggak Ctrl Z aja, misalkan aku mau undo ini, bisa gini, bisa juga Ctrl Z. Kalau mau balikin dia jadi Ctrl Y aja. Tuh ini ada shortcutnya. Di sampingnya ini ada untuk ribbon-ribbonan. Ribbon itu yang bawah sini. Kita ke tabs. Di samping sini ada tabs. Tabs itu yang ini, home, insert, page layout, formulas, data review, dan lain-lain. Nah di bawahnya home, di bawahnya tabs itu ada ribbon. Ini bakal panjang jadi singkat aja. Misal clipboard. Nah clipboard ini itu fungsinya untuk melakukan perbuatan ke sel. Misalkan aku mau copy ini ya, dan ini mau aku copy, pencet di sini set, bisa juga mau dipaste tinggal di set gitu ya. Itu fonts bisa pencet ini, bisa buat ganti nama font, ganti background font, terus mau dikasih garis juga bisa gitu. Itu fungsinya fonts. W70 dengan alignment, nomor format, dan seterusnya dan lain-lain. Itu bakal panjang tapi singkatnya gitu dulu. Lalu di bawah ribbon itu ada yang namanya namebox. Namebox ini fungsinya untuk alamat dari si sel. Sel itu pertemuan antara rows atau horizontal dan kolom atau vertikal. Jadi namanya sel gitu. Misalkan D5, jadi disebut namanya D5 gitu ya. Nah di sampingnya ada formula bar. Formula bar ini bisa buat nulis sesuatu atau edit sesuatu ya. Misalkan aku mau nulis aku keren set, ini bisa juga diedit tuh, nulis sesuatu atau ngedit sesuatu, atau bisa buat naruh rumus if bla 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 bla. Nah ntar aja gitu. Itu fungsi formula bar. Lalu di bawahnya formula bar itu ada yang gede ini itu namanya work area. Work area ini terbuat dari rows atau horizontal dan kolom. Rows horizontal dan kolom atau vertikal ya. Ini tuh
Kalau disatuin jadinya namanya sel, dan tiap sel itu punya kode unik, misalkan E4 ya di name box kelihatan, lalu B6 di name box kelihatan ya. Dan pokoknya tiap sel itu unik dan mereka pasti beda. Lanjut ke bawahnya sini itu ada sheet. Mulai dari kiri ini ada sheet, ada panah. Panah ini untuk melakukan perpindahan sheet. Sheet ini bisa ditambah ya, tuh bisa juga dihapus. Tinggal klik kanan aja. Sheet ini fungsinya untuk ngeliat ini. Tuh, ini kalau misalkan kamu mau nyari sheet 50 tapi nggak kelihatan, digeser aja. Gitu. Tuh, sheet 15. Gitu, ini fungsi panahnya. Nah, ini namanya sheet. Sheet ini nah itu bisa disebut lembaran ya. Jadi ini lembar 1, lembar 4. Bisa juga diganti nama. Lembar 1, lembar 2. Gitu. Kalau mau dihapus tinggal klik kanan, atau kalau mau diapa-apain tinggal diklik kanan aja. Lalu sebelahnya itu ada scroll wheel. Nah, namanya scroll wheel. Ini scroll wheel buat horizontal, sampingnya ada scroll wheel buat vertikal. Lanjut ke bawahnya itu ada fitur yang namanya mode itu, lihat di bawah sini itu enter. Fitur tambahan yang aku belum nemu fungsi bagusnya kayak gimana, tapi mungkin nanti bakal aku temukan untuk ngasih tahu kamu lagi ngapain gitu. Ini mode bisa di enter set. Terus kalau kamu pencet ini tuh jadinya edit. Jadi ibarat kata kamu lagi melakukan sesuatu, mode kamu dikasih tahu kamu lagi ngapain gitu. Terus kalau kamu mau edit, kamu dikasih tahu kamu lagi ngapain gitu. Ini sebenarnya fitur penting nggak penting yang bisa kita skip dulu. Nah, lalu ada makro ini perlu di record dulu, nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan di sampingnya ada fitur lain ya yang tersembunyi, yaitu fitur untuk statistik singkat 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan aku blok set, nah jadi kelihatan tuh statistik singkat, average-nya berapa, count-nya berapa, dan sum-nya berapa gitu. Nih untuk ganti-ganti inian nih, ini kan aku hijau, biasanya itu kan abu-abu. Tuh biasanya kan abu-abu. Ini aku ganti biar lebih gampang, biar lebih mencolok aja jadi si hijau muda. Kalau mau diganti ke ya warna lain juga bisa. Ya, warna lain juga bisa. Warna ini juga bisa tuh. Jelek sekali. Kita balik ke hijau-hijau. Nah, di sampingnya itu ada fitur yang namanya zoom. Bisa zoom jauh, zoom dekat. Maksimalnya 400, minimalnya 10. Navigasi di Excel. Cara buat navigasi di Excel itu gampang. Ya, ada dua cara. Yang paling gampang itu dengan mouse. Misalkan mau pencet D2, misalkan mau ke AF5 bisa dipencet aja. Lalu cara kedua itu bisa pakai keyboard, arah kanan, arah kiri, arah kanan, atas, bawah. Ini bisa dipakai juga ya. Tuh, ini bisa dipakai buat navigasi. Next, kalau mau pindah kolom dari atas ke bawah dengan cepat tanpa perlu pindah-pindah scroll wheel, itu bisa pencet peg down. Di keyboard ada namanya peg down. Sekali pindah itu dari 1 ke 37, berarti itu 36 ya. Kalau mau turun lagi bisa peg down lagi, berarti ke 73. Jadi ini cara cepat buat turun gitu. Tuh, jadi dari pojok paling atas ke pojok paling bawah gitu. Nah, 1 turun dari ke 37. Kalau mau naik tinggal page up. Nah, itu kan untuk ke atas bawah. Kalau mau ke samping gimana caranya? Kalau mau ke samping, kalau mau pakai yang rows itu horizontal, tinggal pencet alt plus page down atau page up. Tuh, jadi ini A dari AB bisa langsung kita skip. Pencet alt plus page down jadi AC BD, berarti nextnya bakal ke BE
BD jadi ke BE. Nah dari kita ke BE, kalau balik tinggal page aja. Dan ini tuh ngaruh ke zoomnya. Misalnya kita satu berarti ini ke 25 tuh, ke 25, terus ke 48, pas 972, jadi ini bakal kalau pencet lagi ke 73 gitu. Aku mau ke zoom orang dulu. Nah gitu. Lanjut kita ke navigasi untuk pindah-pindah sheet. Pindah-pindah sheet itu paling gampang pakai mouse ya, bisa dipencet juga, tinggal ganti-ganti lembar. Tapi kalau mau pakai keyboard kita bisa pencet CTRL plus page. Nah untuk page down buat pindah ke kanan, page up buat pindah ke kiri gitu. CTRL plus page down. Nice. Lalu untuk scroll wheel nih, untuk zoom ini bisa dipencet gini aja, tapi kalau mau cepet kita bisa pakai CTRL plus scroll wheel di mouse, ditarik, didorong buat ngegedein, ditarik buat ngecilin. Nah sekarang kita ke shortcut buat nyari sel. Shortcut punya sel itu gimana maksudnya? Misal ini aku dari A1, terus aku mau pindah ke T5 ya, tinggal pencet aja T5, set langsung pindah ke T5. Misal aku mau pindah ke XF5, salah Anda nih, misal aku mau pindah ke XF5, set tinggal dipencet ke XF5 tuh jadinya ya gitu. Ini untuk nyari alamat dari sel dengan mudah, pencet nembok saja. Nah kalau misalkan kamu udah punya yang dinamain nemboknya, misalkan F3 aku mau ganti nama jadi LLL 22222 apa ya, Calibri 2, set. Nah jadi kalau aku mau ke Calibri 2 langsung diarahin tuh Calibri 2. Nah ini fitur bakal penting banget nanti kalau misalkan sheet kamu itu sangat complicated tuh, jadi langsung dicari nama dia mana yang namanya Calibri 2 gitu. Tabs and ribbon. Tabs ini dan ribbon itu yang ini. Lalu contoh singkat untuk fitur ini itu misal aku mau pakai fitur font, aku mau tulis aku print, terus fontnya mau aku ganti jadi Kandara tuh, langsung diganti fonts. Kalau mau ganti seluruh ngetik juga bisa gitu, misalnya up and night, apa dah, jangan itu. Oh ini ada premiumnya deng, apa nih, Comic Sans tuh, jadi langsung bisa diganti kolomnya ya gitu. Lalu kalau misalkan aku mau ngasih pembatas border, tinggal pencet aja border, set, itu dia ada pembatasnya ya. Nah ini tidak ada pembatasnya, nanti aku tambah lagi pembatasnya. Lalu kalau mau lalu kita ke market tab yang alignment ini, set di rata tengah. Kalau mau balikin ke rata kiri tinggal dipencet aja, jadi nggak perlu diginiin. Bisa sih, cuman ya gitu tuh singkatnya untuk fitur home, font, dan alignment. Quick access toolbar atau Q80, fiturnya di sebelah sini ya. Ini tuh ada save, print, search, undo, dan redo. Itu posisinya bisa diubah-ubah, bisa mau di below the ribbon, taruh di sini, terus above the ribbon, terus atau mau ngambang juga bisa. Tapi aku lebih suka yang above the ribbon. Dialog box itu ada di sebelah sini. Ini tabs, ini box ya, ini ribbon, dan ini groups ada di sini. Ini namanya dialog box. Jadi sini tuh nanti tersedia semua fitur terkait grup itu. Misal di bagian font bisa lengkap gitu, misalnya mau ganti ke sini jadi lebih detail aja. Jadi semua fitur tuh bisa mencakup, bisa ada di dialog box. Task panes itu fitur buat ngedit foto di Excel. Contohnya gimana? Misal aku mau taruh foto dulu,
Kalau kamu mau lihat apa namanya tadi, nah task panes itu ada di klik kanan terus format object ya. Nah ini bisa diedit nih, misalkan shadownya mau dipakai di ini tuh langsung, nama tabelin juga bisa. Sebenarnya ini penting gak penting sih, karena jarang kan Excel pakai data beginian, cuman ya it's good to know. Customize ribbons dan quick access toolbar. Dari customize ribbon dulu. Kalau di WPS spreadsheet itu dari file terus ke option. Nah di sini tuh ada customize ribbon. Langsung tinggal di oke, jadilah punya kita sendiri gitu. Font ada yang udah diisiin, terus statistik, pivot table dan lain-lain tuh udah dari sini gitu. Jadi gitu, misalkan kamu mau ada cepat ya tinggal di customize saja di tabsnya. Quick access toolbar juga bisa di customize, tinggal diginiin aja, more comments. Ada copy di sini, nanti tinggal di oke, dia muncul di sini. Dan itu lebih enak karena emang gak perlu pindah-pindah ini gitu ya, jadi bisa langsung ke copy sini, di paste aja gitu ya. Tiga ribbons dan quick access toolbar. Sesuai itu sel yang kita pilih, misal aku mau pilih C2 nih, C2 itu aktif sel kita. Jadi kalau kamu ngetik sesuatu di sini di C2 misalnya, nah ini tuh samping-sampingnya nggak bisa keisi walaupun udah kamu blok nih, walaupun udah aku blok nih ya, 5R kali 3C tetap yang aktif sel itu yang C3 gitu. Jadi walaupun kamu udah blok tapi aktif sel itu tetap yang ada di C3 ini gitu. Dan sel yang aktif itu bakal kelihatan di name box ya. Next kita ke alt shortcuts. Alt shortcuts itu pencet alt dulu di keyboard, set. Terus ini nanti ada pilihannya nih, F 1 2 3 4, terus ada 0, ada H misalkan 6, terus 1. Nah ini kalau itu langsung bold gitu. Nah ini tuh skill yang bagus banget kalau misalkan kamu punya, karena theoretically bakal lebih cepat kerjanya kalau misalkan pakai keyboard ya, nggak mix keyboard dan mouse gitu.